Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irfan di channel Irfan Irawan ya. Nah bro, untuk sebelumnya saya udah lama ya tidak pernah update lagi ke channel YouTube saya, dikarenakan saya lagi fokus menggarap motor Yamaha NMAX yang ada di belakang saya ini. Jadi untuk konten-konten YouTube ya beberapa bulan ke belakang, kemarin saya memang agak vakum ya untuk bikin video untuk proyekan motornya. Namun ya di belakang itu semua saya juga sebenarnya lagi menggarap motor Yamaha NMAX ini. Dan sebenarnya saya juga sering ya update untuk video, bikin video sinematik motor. Cuman kebanyakannya itu di media sosial yang lain seperti di TikTok dan di Instagram. Dan bagi kalian yang belum bergabung di channel TikTok saya, nanti bisa bergabung di channel TikToknya itu, bisa kalian search aja nama channel TikToknya Wong Gabut Project yang seperti ada di layar ini nih. Bisa langsung di follow ya. Dan di Instagram saya juga namanya itu @irfanirawan. Dan di sini saya untuk kali ini kebetulan saya akan bikin video review ya untuk motor Yamaha NMAX ini. Setelah sekian lama saya tidak upload video, nah, ini hasilnya ya untuk video proyekan Yamaha NMAX. Alhamdulillah sudah selesai, dan sekarang saya tinggal mereview untuk motor ini. Dan sebelumnya juga saya minta maaf ya kepada para subscriber saya kalau misalkan banyak yang komen di YouTube saya dan saya tidak pernah balas atau mungkin kelewatnya untuk ngebalas komentarnya, dikarenakan saya waktu beberapa bulan ke belakang yang seperti saya bilang tadi, saya jarang jarang buka YouTube dan keseringan itu di media-media sosial lain ya. Jadi mohon maaf sekali. Insya Allah untuk sekarang saya mungkin akan lebih fokus lagi ke channel ini tentang proyekan sepeda motor, yang terutama kebanyakan saya proyekannya itu di proyekan Yamaha NMAX ya, modifikasi Yamaha NMAX kebanyakannya ya. Pokoknya pantengin terus channel ini. Yang baru bergabung jangan lupa di like, share, komen, and subscribe. Langsung saja kita mereview untuk motor ini. Nah oke, jadi langsung untuk motornya seperti ini ya. Ini adalah, biar saya perkenalkan dulu ya, motor ini saya sudah beri nama dia Akenomake. Akeno itu artinya dalam bahasa Jepang adalah bercahaya atau bersinar. Mengapa saya mengambil nama Akenomake? Dikarenakan motor ini warnanya itu warna merah cerah yang sangat bersinar, dan ya kalau menurut saya ini warna yang paling bagus di Yamaha NMAX ya. Warnanya itu warna merah glossy seperti ini ya. Dan motor ini itu untuk tahun pembuatannya tahun 2022 ya, motor NMAX ini. Tahun produksinya itu tahun 2022. Dan seperti yang saya bilang tadi, beberapa bulan ke belakang saya tidak pernah aktif di YouTube atau tidak pernah bikin konten tentang proyekan motor lagi. Jadi karena kan saya lagi fokus dulu ke motor ini. Dan alhamdulillah ya, setelah beberapa bulan motor ini baru beres untuk proyekan semuanya ya, walaupun sebenarnya ini juga belum kelar semua ya. Ya intinya ini jauh dari udah cocok lah untuk dibawa riding, atau udah malu-maluin lah kalau misalkan kita bawa nongkrong motor ini ya, dengan budget yang kalau menurut saya bilang tidak terlalu mahal juga ya, sederhana lah, namun bisa memberikan kepuasan tersendiri buat saya. Nah, oke, mungkin bro untuk di sini saya akan mereview dulu di bagian soalnya di TikTok banyak yang nanyain ya untuk master remnya motor Yamaha NMAX ini pakai dari merek apa ya untuk master remnya.
Dan di sini untuk master remnya saya memakai dari merek RCB S1. Mereknya itu dia RCB S1 yang ukurannya itu 14 mm ya. Dan untuk kiri kanan juga saya sama menggunakan RCB S1 yang 14 mm. Dan di sini saya mengambil warna silver seperti ini ya. Jadi kombinasi warnanya itu silver sama hitam. Nah, dan untuk di bagian apa namanya? Untuk di bagian tabung minyak rem atau tabung reservoir minyak rem, di sini saya memakai tabung remnya itu yang Big Smoke ya. Dan ini sebenarnya bukan tabung rem yang mahal ya. Jadi ini tabung remnya murah saja, Brembo KW lah bisa dibilang. Dan untuk cover tutup ininya apa namanya, tutup olinya itu saya diganti menggunakan dari merek Arumi seperti ini ya, sama untuk kiri kanan seperti ini. Dan di sini untuk selang minyak remnya saya menggunakan dari merek WR3 ya. Kiri kanan juga sama, ini mereknya WR3, namun ya di selang rem di sini tidak ada mereknya ya. Dan untuk di bracket apa namanya, di bracket spion atau di bracket dudukan tabung minyak rem ini saya menggunakan dari merek WR3 juga ya. Kiri kanan sama bro, seperti ini. Dan untuk spion di sini saya menggunakan, banyak juga yang nanyain, bang itu untuk apa namanya, untuk kaca spion si Yamaha NMAX-nya pakai dari motor apa ya, atau merek apa. Dan di sini untuk kaca spionnya saya memakai dari Yamaha X1 Thailand atau YZ125 Thailand. Kiri kanan juga sama ya. Dan ini itu dia original Yamaha ya, seperti ini. Karena kan barang spion ini banyak juga yang KW-nya gitu ya. Dan untuk link pembelian nanti saya akan taruh di deskripsi ya, untuk semua spare part yang saya pakai di motor ini. Mungkin di bagian apa namanya, pengereman seperti itu ya. Kiri kanan sama, menggunakan master RCB S1 yang tipe 14 mili, namun warnanya itu dia kombinasi silver sama hitam. Nah, ini RCB ya bro ya. Ini aduh kurang fokus nih kameranya. Nah, ini RCB ya. Dan untuk di apa namanya, untuk di bagian selang remnya di sini saya menggunakan dari merek KTC Kitako. Dan untuk dari apa namanya, switch remnya pun saya di sini menggunakan dari merek KTC Kitako. Namun untuk switch rem di sini saya hanya memasangkan di bagian yang kanan aja. Di bagian kiri saya tidak memasangkan switch rem. Dan untuk apa namanya, untuk selang rem ini yang depan sama yang belakang itu sama ya, dari merek KTC Kitako. Link pembelian nanti saya akan taruh di deskripsi juga. Nah, ini untuk di bagian windshield atau visor, banyak yang nanyain juga, itu bang pakai windshield atau visor yang model apa. Dan di sini untuk windshield dan visornya itu saya menggunakan dari apa namanya, dari bentuk yang original NMAX New, cuman untuk warnanya di sini saya mengambil warna bening. Dan saya mengcustom di bagian apa namanya, di bagian windshield ini menggunakan baut probol seperti ini ya. Nah, ini saya sudah menggunakan baut probol untuk keempat-empatnya. Dan jangan lupa juga untuk di bagian apa namanya, di bagian baut ininya, di baut windshieldnya, kita di bagian dalam harus menambahkan apa namanya, baut anti jebol ya, supaya untuk kekencangan si baut windshield ini sangat bagus gitu ya. Dan mungkin di bagian belakang windshield ini, cover ininya juga saya sudah ganti yang tipe karbon seperti ini ya. Ini WTF, bukan karbon asli sih. Ya lumayan lah untuk menambah looks si motor ini. Dan kita beralih ke bagian bawah. Di sini pertama saya akan jelasin dulu untuk bannya ya. Untuk ban depan di sini saya memakai dari merek Maxxis. Sebenarnya untuk ban depan belakang juga sama ya, untuk bannya Maxxis. Tipenya itu Victra ya. Dan untuk ukuran di sini, ban ini ukurannya itu 120/70, ukuran ring 13 ya kalau buat Yamaha NMAX. Nah, di bagian pengereman bagian bawah di sini untuk kalipernya
saya memakai Nissin 2 piston. Ini original Nissin ya bro, dikarenakan Nissin juga banyak yang KW-nya untuk sekarang ya. Nah kalau misalkan barang yang asli di bagian sini nih ada barcode-nya, namun nggak kelihatan ya. Ya pokoknya pastikan ini barang asli. Dan mungkin untuk bagian bawah, bagian setelah pengereman, lanjut ke bagian shock. Di sini saya menggunakan shock KTC Kitako yang tipenya itu SFF07. Dan dihiasi juga untuk di bagian pengereman. Di sini saya memakai disc cakram, ukurannya itu 260 mili menggunakan merek Bipro Racing ya. Nah, seperti ini nih, ukurannya 260 mili dan ini mereknya itu Bipro Racing. Terus paling di bagian depan sini saya hanya menambahkan baut-baut saja ya, mengganti baut. Untuk di bagian baut spakbor juga sini saya menggunakan baut probol dari Kingnut seperti ini ya. Keempat-empatnya juga sama nih, kiri dan kanan juga udah memakai baut probol seperti ini dari merek Kingnut. Terus untuk pelek di sini saya menggunakan peleknya itu Pirosi ya. Pirosi yang tipenya itu dia Starmark. Tipenya itu dia Starmark. Untuk ukuran yang depan itu 350 lebarnya, dan yang belakang yang depan 300 untuk lebarnya, dan yang belakang 350 untuk lebar si pelek ini. Nah, banyak yang nanyain itu mereknya apa peleknya. Mereknya itu RCB apa Rossi. Nah, ini peleknya Rossi ya, bro. Nah, seperti ini. Untuk di bagian kiri juga, sok kiri kanan sama ya. KTC Kitako SF07. Dan di sini juga saya untuk di bagian baut as rodanya sudah memakai probol dari Kingnut seperti ini ya. Nah, probol Kingnut. Terus di bagian bos-bosannya juga saya sudah ganti menggunakan merek Kingnut juga ya, untuk bos-bosan si roda ini ya. Kiri kanan juga sama, cuma di bagian sini kurang terlalu terlihat ya. Untuk di bagian disc cakram sini probol saya sudah ganti semua ya. Di bagian baut yang 3 untuk cakram Yamaha NMAX, dan baut sensornya juga saya sudah ganti memakai baut probol Kingnut. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk cakramnya dia merek Bipro Racing ya. Ukurnya itu 260 mili. Nah, mungkin di bagian shock juga banyak yang nanyain, bang itu di downsize atau enggak. Banyak yang nanyain gitu dikarenakan ya kelihatannya motor ini pendek, padahal ini ukuran standarnya ya. Jadi enggak di downsize memang karena di sini memakai shock KTC Kitako ini, jadi kelihatannya itu motor pendek padahal enggak dirubah sama sekali ya. Ini ukurannya masih ukuran standarnya ya, bro ya. Nah, bisa dilihat. Aduh, gelap ya. Pokoknya ini ukurannya standar, nggak saya turunin, nggak saya downsize. Seperti itulah. Nah, beralih ke bagian beralih ke bagian belakang. Di sini untuk di bagian radiator dulu ya, bro ya. Nah, di sini untuk tutup untuk kita memasukkan cairan radiator. Di sini saya juga udah mengganti yang orinya itu menggunakan merek Arumi seperti ini ya. Nah, sebenarnya ini bukan tutup yang ori diganti, tapi ini hanya sebuah cover aja yang nanti kalau misalkan kita pemasangan tinggal yang orinya jangan dilepas. Jadi untuk cover ini tinggal kita masukkan, terus kita kencangkan di bagian baut sini ya. Nah, ada baut L seperti ini. Dan di bagian kisi-kisi radiator juga saya sudah ganti ya untuk tutup radiatornya menggunakan dari merek Arumi juga. Lanjut di bagian tutup oli, untuk memasukkan oli di sini saya juga sudah ganti pakai merek Arumi seperti ini ya, bro. Nah, dan satu lagi di bagian depan saya lupa bilang ya. Di bagian grip stang sini saya sudah memakai grip stangnya itu RCB yang tipenya itu H66.
Oke, lanjut di bagian belakang lagi. Di sini untuk baut-baut dudukan radiator saya sudah ganti semuanya ya. Mungkin ada beberapa yang belum, namun kebanyakan yang sudah diganti. Di sini saya bautnya itu menggunakan dari merek Kingnut ya, seperti ini, sama dengan tipenya itu dia flower ya dari Kingnut. Nah, udah diganti. Kalau bagian sini udah hampir semua keganti. Mungkin yang belum hanya di bagian arm ini aja sama yang bawah. Semua dudukan selang rem juga ya yang belum diganti. Oke, lanjut ke bagian muffler atau knalpot. Di sini saya memakai knalpotnya itu dari merek Robuan Egghouse ya. Dengan tipenya itu V-cap, dan V-cap itu di bagian mufflernya seperti ini ya, jadi berbentuk huruf V seperti ini. Ini knalpot Robuan, atau kebanyakan orang juga menyebutnya ini RCB1. Ini produk asli ya, Robuan. Nah, ada logonya di sini, sama di sini ya bro ya. Nah, Robuan original. Ini knalpot sangat recommended buat di Yamaha NMAX. Lanjut kita ke bagian pengereman di bagian belakang. Di sini juga saya memakai kaliper Nissin yang 2 piston ya bro, seperti ini ya. Jadi untuk kaliper ini depan belakang sama ya, Nissin 2 piston warna hitam. Dan untuk si kaliper Nissin ini dia itu fleksibel ya, jadi bisa dipakai di depan dan bisa juga dipakai di belakang ini. Cuman tinggal ganti aja bracket ininya ya, karena kan bracket yang depan dan belakang itu beda. Dan untuk di bagian bawah sini nih, di bagian bracket knalpot saya juga udah mengganti bautnya pakai Probo ya, Kingnut seperti ini. Dan di dalam paketan knalpot Robuan jangan heran ya kalau misalkan buat untuk NMAX New itu kita tidak dikasih bracket seperti ini. Dan bracketnya itu dia untuk Robuan NMAX New dijual secara terpisah. Untuk di bagian as roda di sini menurutnya saya memakai dari merek Kingnut Thailand juga ya. Dan untuk di bagian penyangga segitiga roda belakangnya ini saya menggunakan dari merek Arumi ya bro, seperti ini ya, ARM, dan bisa dilihat. Dan untuk baut-bautnya juga di sini saya sudah mengganti Probo yang tipe flower ini dari Kingnut.